Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di tangan saya ada koin Rp1.000. Mari kita bermain sejenak Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara silakan menebak kira-kira koin yang tadi ada di tangan saya ada di sebelah tangan kanan atau di sebelah tangan kiri. Apakah terlihat ada di mana? Pasti tidak bisa melihatnya. Bapak Ibu Saudara hanya bisa menebaknya. Kira-kira ada di sebelah kanan saya atau ada di tangan kiri saya. Bapak Ibu Saudara tidak bisa menemukan tanda apapun, hanya murni menebak saja. Dan ternyata kalau Bapak Ibu Saudara mengatakan di tangan kiri saya, maka tidak ada. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menebaknya ada di tangan kanan saya, berarti Bapak Ibu benar, koin ini ada di tangan kanan saya. Bapak Ibu Saudara, permainan ini sungguh-sungguh hanya murni tebak-tebakan. Kita tidak bisa mencari tahu atau bisa menyelidiki kira-kira koin tadi itu ada di tangan mana. Kita hanya menduga-duganya, kita hanya menebaknya saja. Nah Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, berkenaan dengan pengenalan kita akan Tuhan, kita tidak bisa menduga-duga. Manusia dengan segala macam cara tidak mungkin bisa mendapati pemahaman dan gambaran tentang Allah yang sempurna, Allah yang benar, kalau ternyata dalam pencarian mereka hanya menduga, mereka hanya menebaknya. Dan banyak Bapak Ibu Saudara, agama dan kepercayaan dunia melakukan hal itu. Mencoba mencari tahu siapa sosok yang paling ultimat di dalam alam semesta ini. Sosok yang paling berkuasa, sosok yang misteri itu. Mereka menduga-duga, mereka menebak-nebaknya. Tapi berbeda di dalam iman kekristenan Bapak Ibu Saudara. Allah yang kita sembah bukan Allah yang menyembunyikan diri. Tapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyingkapkan dirinya. Allah yang mewahyukan dirinya. Seperti halnya permainan tadi, kalau saya tidak menyingkapkan di mana koin saya sembunyikan, maka Bapak Ibu Saudara selama-lamanya tidak akan pernah tahu itu koin ada di mana. Harus pihak saya yang membukakannya, yang menyingkapkannya, maka Bapak Ibu Saudara bisa tahu dengan pasti keberadaan koin itu. Demikian juga Allah. Ketika pribadi Allah itu tidak pernah menyingkapkan dirinya itu seperti apa, maka seluruh umat manusia tidak satu pun bisa tahu, bisa paham dengan benar sosok seperti apakah Tuhan itu. Tapi yang indah di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam Ibrani 1, saya bacakan Bapak Ibu Saudara, Ibrani 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Saudara, kita melihat di sini bahwa Allah kita Allah yang berkomunikasi, yang berbicara kepada kita umat manusia, menyingkapkan keberadaan dirinya. Dan teristimewa, Ia rela berinkarnasi menjadi manusia. Sosok yang roh itu, yang kekal itu, mau menjadi terbatas, menjadi sama dengan kita manusia supaya kita bisa melihat, menjamah, merabanya. Dan kesaksian daripada para saksi yang pernah hidup, melihat secara langsung Yesus yang telah mati di atas kayu salib, tapi yang juga bangkit, naik ke surga, dan menuliskannya kesaksian itu sampai ke tangan kita hari ini. Dalam bahasa kita, itu kita imani sebagai Allah yang terus berbicara kepada kita sampai hari ini. Bukankah ini perlu kita syukuri Bapak Ibu Saudara? Kita punya Allah yang bukan bungkam, tapi Allah yang rindu untuk menyatakan dirinya, hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah kabar sukacita dari firman Tuhan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Allah kita, Allah yang mau berbicara kepada kita. Allah yang mau menyingkapkan dirinya. Apapun yang Bapak Ibu Saudara hari ini alami, pergumulan apapun Bapak Ibu Saudara hadapi, mari firman Tuhan ini kembali mengingatkan kita. Kita tidak seorang diri. Kita memiliki Allah yang mau menyatakan dirinya kepada kita. Pertanyaannya untuk kita Bapak Ibu Saudara, apakah kita dengan sungguh mau mencari Dia? Kita perlu membaca firman-Nya,
Kita perlu berdiam diri dalam saat teduh kita. Kita perlu berdoa kepada Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita semakin merasakan bahwa Allah kita adalah Allah yang hadir, Allah yang berkomunikasi, Allah yang mewahyukan dirinya kepada setiap kita. Kiranya firman Tuhan ini kembali menguatkan dan mendorong kita untuk mencari Tuhan yang benar, yang telah berbicara kepada kita secara khusus melalui firman Tuhan yang ada di tangan kita. Mari membacanya, mari menghidupinya, carilah kehendak Tuhan, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara.